berdoa dicukupkan. Kemudian langsung saja kita mulai materinya. Oleh Pak Sabto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Pretest akan diadakan nanti kah atau post-test? Ya, nanti ada post-test, Pak. Oke, baik. Baik. Ini saya siapkan dulu share screen-nya. Oke, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan untuk membicarakan terkait dengan bagaimana mengolah data dua acara. Acara yang keempat, kemudian nanti lanjutnya acara kelima. Yang keempat adalah acara evaluasi dan analisis data pertanaman uji genetik. Kalian kemarin mengamati di uji provenance Jati. Ada 5 blok, kemarin sudah dibagi seperti yang ada di screenshot ini. Ada kelompok 1 sampai kelompok 10. Kelompok 1 mengamati di blok 1, ada kelompok 1 dan 2. Kelompok 2 blok 2 adalah kelompok 3 dan 4. Kemudian kelompok 5 dan 6 di blok 3, kelompok 7 dan 8 di blok 4, dan kelompok 9 dan 10 di blok 5. Nah, data yang kalian peroleh itu tidak untuk dianalisis sendiri, tapi harus diamati berkelompok, tapi nanti dianalisis harus berbarengan. Jadi sudah harus dikompilasi. Jadi oleh karena itu, kalau sampai dengan sekarang saya ingin konfirmasi apakah data sudah masuk semua dari kelompok 1 sampai 10. Apakah ada yang belum dikompilasi? Halo, teman-teman kelompok 1 sampai 10, apakah ada yang data yang belum dikompilasi? Mbak In, mau menjawab, silakan. In Alfiah, kok on mic? Atau nggak sengaja klik on mic? Iya, Pak. Maaf. Gimana? Ini ganti device jadi. Oke, silakan ya. Jadi udah dikompilasi, Pak, datanya. Semua sudah dikompilasi ya? 1 sampai 10 sudah ya? Sepertinya Terus sudah. kemudian, oke, datanya data apa saja kemarin yang sudah dimasukkan? Untuk yang pengamatan ini, pengamatan uji provenan. Diameter itu, Pak. Dua variabel ya, tinggi dan diameter ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Lantas data itu akan diapakan? Jadi kalau sudah masuk datanya, kemudian masing-masing ini kan mengamati ada yang berapa ini? 1, 2, ada yang kan 21 sebenarnya, ada yang mungkin dapat 11, ada yang dapat 10. Nah, 10 seedlot atau 11 seedlot kali 4 triplot. Kali 4 triplot. Kemudian data itu akan dihitung melalui, nah karena kita bicara mengenai pertanaman uji genetik, berarti kita nggak bisa melakukan analisis seperti genetika Mendelian. Jadi cara yang paling mudah ini adalah dilakukan analisis varian ANOVA. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana menghitung dengan menggunakan ALES varian. Pertanyaan saya, pernahkah atau sudah adakah yang belum tahu bagaimana menghitung dengan ANOVA ini? Artinya saya saya mengasumsikan Anda sudah paham, tapi saya perlu tanya dulu, apakah sudah paham atau belum terkait dengan ANOVA ini, teman-teman?
Apakah sudah paham atau belum? Atau pertanyaan saya ganti. Apakah pernah mendapatkan mengenai ANOVA ini di dalam mata kuliah wajib kalian? Sudah belum? Sudah, Pak, di dispen, Pak. Oke, baik. Di desain penelitian, baik. Kalau begitu saya tidak akan mendetailkan terkait dengan hakikatnya ANOVA. Saya langsung saja bagaimana membicarakan secara teknis. Oke. Nah, katakan ini adalah 21 provenance. Nomornya 1 sampai 21. Kemudian kalau provenan cuma diberi angka, kita nggak tahu provenan itu, karena provenan kan merujuk mengenai sebaran alam, dari mana asalnya. Tapi kalau 1 dari mana, 2 dari mana, nanti akan kita nggak bisa membuat kesimpulan dengan mudah. Sehingga yang kita kita masukkan nanti di dalam data, kalau Anda pernah, harapan saya pernah melakukan praktikum ANOVA ya, karena di dalam desain penelitian kan ada praktikumnya. Jadi saya nggak perlu memberitahukan, menjelaskan secara detail, tapi memberitahukan ini aja triknya gitu ya, kalau ada yang masih belum paham. Jadi yang kita masukkan nanti tidak angka 1, 2, 3, tidak angka 1, 2, 3, tetapi langsung saja nama provenannya. Karena sekali lagi angka 1, angka 2 itu kan nggak ngerti nanti. Oke. Angka 1, angka 2 itu nggak ngerti, tapi yang ngerti itu adalah kita provenannya dari mana. Yang bagus itu adalah provenan dari mana. Yang paling bagus, yang ranking atas misalnya begitu. Jadi kemudian kemudian saya masukkan seperti ini. Katakan ini dalam untuk melakukan analisis menggunakan software apa itu ya. Nah, saya akan menyerahkan kepada teman-teman semuanya mau menggunakan software apa terserah gitu ya. Tapi saya akan menggunakan platform yang paling familiar saya kira. Karena sejak dulu mungkin sejak SMA Anda sudah mengenal MS Office. Jadi yang kita gunakan di sini adalah cukup Excel saja gitu ya. Nah, kecuali kalau nanti kalian akan menggunakan untuk misalnya untuk skripsi, tentu oke lah, Excel ini digunakan untuk pengolahan data, untuk kompilasi data. Tapi kalau untuk analisis, jangan menggunakan Excel. Mengapa? Nah, nanti kita diskusikan. Kecuali kalian sudah paham ya, tidak perlu didiskusikan lagi. Karena sekarang kan banyak sekali program. Cuman kalau kita misalnya akan menggunakan, katakan apa yang paling lazim digunakan, misalnya kalau kita lihat di jurnal ada program SAS, ada menggunakan SPSS, ada yang menggunakan GenStat, General Statistics, dan seterusnya. Ada yang R juga ada. Tapi kalau SAS, kemudian R, GenStat itu kita harus menguasai sintaknya. Kalau Excel nggak pakai sintak, tinggal masukkan klik selesai. SPSS juga nggak pakai sintak. Jadi saya lihat itu kecenderungannya mahasiswa kalau nggak pakai Excel pakainya SPSS. Oke. Nah, yang kita kerjakan sekarang lah yang paling familiar pakai Excel. Jadi nanti kalau ada sesuatu nanti kita diskusikan. Sesuatu yang nanti problem kita diskusikan. Nah, masukkanlah ini segala kesepakatan semua bersama ya pada saat nanti dikompilasi. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah sampai dengan data dikompilasi hasilnya sama. Ya, sampai dengan dikompilasi sama. Jadi batasnya sama itu sampai di mana gitu ya. Batasnya adalah sampai di kompilasi data. Grup 1, kelompok 1 sampai dengan kelompok 10 dipersilahkan untuk bekerja sama sampai di kompilasi data. Oke? Setelah ini maka silakan bekerja untuk berdasarkan grup masing-masing.
Jadi jangan nanti ada satu kelompok misalnya membuat sendiri terus nanti digunakan sebagai apa itu master gitu loh. Saya itu kok melihat juga ada apa namanya istilah master gitu ya. Master apa? Master laporan, master hitungan yang kadang-kadang itu saya mendengar itu beredar di antara teman-teman. Jadi saya tidak mengharapkan terjadi master ini. Nanti Mbak Mas Koas bisa akan mengecek kalau ada master ini mesti akan bentuknya sama. Jadi saya harapkan setelah kalau sampai dengan kompilasi data sama itu emang harus karena datanya kan tadi satu pertanaman ini ada berapa ini kalau kita total 21 provenan kali triplotnya itu ada 4, jadi ini ada 4 ya masing-masing, 81 kali 5. 81 kali 5 berapa? 420. Datanya ada 420. Ini boleh sama. Gitu ya. Sampai dengan di sini maka data itu akan sama untuk tinggi pohon dan diameter batang. Sampai di situ. Nah, kemudian setelah itu tiap kelompok dipersilakan untuk berkreasi masing-masing. Nanti karena laporannya dengan menggunakan soft copy, ini Mbak dan Mas Koas bisa untuk mengecek. Jadi supaya tidak ada beredar master tadi. Karena saya mengharapkan kreativitas dari tiap kelompok untuk mengolah data ini. Maka tadi saya katakan, saya membebaskan kalau kalian menggunakan SPSS, boleh. Menggunakan SAS, silahkan. Genstat, silahkan. R, silahkan. Excel juga oke. Gitu ya. Nah, kemudian data tadi dikompilasi supaya sepakat bagaimana datanya. Jadi ke bawah ini ada 21 provenance, ini 21. Ya, katakan yang pertama itu adalah cepu dan seterusnya terakhir yang provenance ke 21. Kemudian di blok 1 itu ada 4 triplot. Ada 4 pohon, ini data pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah ini menganalisnya tentu satu-satu. Katakan yang kita analis sekarang yang kita masukkan dalam data ini yang pertama adalah untuk tinggi pohon dulu. Selesaikan ini untuk dianalisis di ANOVA sampai selesai. Kemudian nanti kita bicarakan pasca ANOVA apa. Jadi setelah sampai dengan pasca ANOVA selesai. Untuk tinggi tanaman dulu. Setelah ini selesai, kemudian nanti lanjutkan untuk yang diameter batang. Jadi jangan dicampur aduk, jangan bingung. Maka nanti kalau yang beredar master itu adalah ini. Mungkin kalian juga sudah mengkompilasi, tapi saya cek kok belum bentuk kompilasinya yang ada yang di-sharing di WA group itu. Untuk yang atau saya yang salah alamat saya nggak tahu. Untuk grup 1 sampai grup 10 nanti kompilasi yang final itu seperti ini. Katakanlah di sheet pertama ini adalah untuk yang karakter tinggi, nanti sheet kedua untuk karakter diameter. Nanti diselesaikan kompilasinya. Blok 1 ada 4 triplot untuk provenan cepu. Blok 2 ada selesaikan dulu ke bawah. Blok 1 cepu ada 4 triplot, kemudian panggilan ada 4 triplot, muna 4 triplot, ngeliron 4 triplot, sampai selesai. Kemudian yang di blok 2, ingat ini harus disortir dulu. Jangan salah, karena yang di sini dia kan diacak. Urutannya kan, kalau kalian memasukkan kemarin kan berdasarkan peta. Kemarin berdasarkan peta, kemudian di dalam peta ini kan urutannya diacak. Ini 05 dulu, 04, 13, 02, dan seterusnya. Kalau yang di blok 4 urutannya beda, 03, 18, dan seterusnya, sehingga ini harus diurutkan dulu supaya sama. Kemudian terus diurutkan provenannya, kemudian baru dimasukkan. Untuk blok 1 sampai ini selesai, blok 2 ini sampai selesai, sampai ke triplot terakhir di sitrot ke 21. Blok ketiga begitu pula, blok keempat sampai blok kelima selesai. Triplot ke 1 sampai triplot terakhir. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya kira ini mudah. Kalian mestinya sudah sampai kompilasi selesai. Kemudian dilakukan ANOVA. Nah, kalau
kalau mau jalan kaki ya boleh. Maksudnya apa jalan kaki? Dihitung pakai kalkulator pun bisa. Hanya mungkin kecepatannya akan beda dibandingkan dengan menggunakan software. Karena rumusnya kan sudah dijelaskan di desain penelitian di Despen. Kalau dulu ada desain Metopen kalau dulu. Kalau yang mata kuliah yang kakak kelas kalian Metopen, saya mengajar juga dulu untuk Metopen Silviculture, termasuk juga ANOVA ini, sehingga ya kalau kalian sudah mendapatkan Despen berarti sudah tidak masalah lagi memahami ini. Oke. Nah, kemudian ya yang saya sampaikan di sini adalah menggunakan Excel. Jadi ini adalah sekali lagi yang paling duluan Anda kenal software untuk terkait dengan spreadsheet terkait dengan pengolahan data. Setelah data dikompilasi tadi, kemudian gunakanlah ini menu di Excel, menu data. Setelah itu pilih data analysis, lalu lanjutkan pilih ANOVA, two factor with replication, terus di OK, terus kemudian dimasukkan ini input range, baris bersampel, output range, dan OK. Oke, sampai di situ saya ingin sekedar untuk menyampaikan contohnya, yang hasilnya mungkin nanti akan bisa berbeda. Maksudnya berbeda ini adalah, ini saya berikan contoh kalau datanya kurang lebih seperti data yang saya gunakan ini bukan data kalian. Jadi ini sekedar menggambarkan bagaimana menghitungnya. Ini kelihatannya. Kemudian saya coba lebarkan. Jadi ini kemudian dipilih bentar. Ini data menu, maaf ini kok jadi kacau. Bentar. Pilih menu data. Kemudian data analysis. Kemudian pilih yang two factor karena kita ingin melihat pengaruh dari provenance dan pengaruh dari blok. Setelah itu oke. Kemudian input range, inputnya mau dari mana sampai mana. Ini di blok mulai dari ini. Dari judul kolomnya di blok sampai selesai ke kanan. Kemudian sampai dengan baris terakhir. Gitu. Kemudian ditanya di bawahnya ada berapa baris per sampel. Karena triplotnya ada 4, jadi isi 4. Gitu. Terus outputnya mau ditaruh di mana? Mau di worksheet yang sebelahnya, worksheet 3 atau di mana? Ini saya pilih misalnya di sini aja, di range di sini. Saya klik di sini. Kemudian nanti saya oke. Ada yang salah nih. Ada yang salah, saya cek dulu. Ini input range. Oke. Kemudian di I1 dan oke. Nah, bisa keluar hasilnya. Jadi hanya dalam hitungan kurang dari berapa detik sudah jadi. ANOVA ada di bawah. Jadi kalau ini kan akan menjelaskan satu persatu. Ini satu persatu dari tiap blok. Kalau untuk provenance cepu seperti apa di antara blok 1 sampai blok 5, variasinya sebesar berapa, kemudian rata-ratanya disampaikan di sini. Kemudian oke. Berikutnya panggilan dan seterusnya. Terus ANOVA-nya ada di bawah. ANOVA-nya ada di paling bawah. Nah, kalian sudah memahami ANOVA ya? Bisa memahami. Misalnya nih dengan data yang saya gunakan. Data yang saya gunakan tadi sudah mendapatkan di Despen, desain penelitian. Saya mau tanya ke teman-teman bagaimana membaca hasil ANOVA ini.
bagaimana membaca ANOVA ini? Silahkan dari perwakilan kelompok berapa? Saya Cak ya, yang hadir di sini. Ini ada apa kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 silahkan perwakilan. Silahkan dari kelompok 3. Ada Andreas Kristanto, ada Badura Adriani, Dwi Purwanto, Francisca Morasa, Zulafa, Siti kok banyak sekali kelompok 3. Banyak ya. Oh ya, Santika, silahkan salah satu dari kalian. Ayo, bagaimana membaca data ini? Ini kalau sudah mau menjelang maghrib, pada hilang semua konsentrasinya. Waktu kritis untuk puasa ini. Silakan bagaimana ini menjelaskan ini. ANOVA ini bagaimana kita membacanya. Oke lah, kalau itu nggak ada yang mau mewakili, saya tunjuk lagi aja. Siapa ini? Francisca Morasa, silakan on mic. Francisca. Halo Francisca, ini Anda praktikum? Saya tunggu ini on mic. Francisca Morasa, saya ingin meyakinkan apakah Anda masih di depan laptop atau gadget? Hadir, Pak. Oke. Saya mau nanya ini. Anda paham dengan tadi yang saya tanyakan? Pertanyaan saya paham? Francisca? Belum paham, Pak. Mungkin boleh diulang, Pak. Pertanyaan saya adalah, ini adalah hasil analisis varian. Bagaimana membaca atau menginterpretasi dari analisis varian ini? Menurut Anda bagaimana? Oke, saya bantu sedikit. Sampel di sini adalah provenant. Kemudian kolom itu adalah blok. Interaksi itu adalah interaksi antara provenant dengan blok, gitu. Kemudian within itu adalah errornya. Itu biasanya kalau kita dapatkan di kuliah. Itu Francisca Morasa. Silahkan Anda bisa menjelaskan ini. Maaf, Pak. Belum bisa, Pak. Anda sudah mengambil mata kuliah desain penelitian, Francisca? Atau sedang mengambil mata desain penelitian? Sudah, Pak, tapi lupa, Pak. Oke. Baik. Oke lah. Baik, teman-teman ada yang bantu saya ini menjelaskan ini. Saya masih ingat bagaimana ini, karena ini kalau di departemen kita skripsi itu kebanyakan menggunakan analisis statistik. Jadi kebanyakan akan menggunakan alat seperti ini, walaupun tidak selalu. Oke, ada yang mau membantu saya ini menjelaskan ini? Waduh, ini pada macet semua. Susah ini kalau seperti ini. Benar-benar lupa semua kah? Benar-benar lupa semua kah? Saya cek satu kali lagi. Saya cek, sudah dapat regu berapa nih? Regu 4 coba. Zaki Burhanuddin, silakan on mic. Zaki Burhanuddin, apakah Anda masih di depan? Oke. Zaki, Anda bisa memahami bagaimana menginterpretasi tabel ini? Saya lupa ingat, Pak. Kalau nggak salah itu melihat signifikan dan tidak signifikan dari hasil ANOVA-nya itu nanti. Betul.
Jadi kita ingin mengetahui apakah dari provenan satu dengan provenan yang lain itu ada perbedaan signifikan atau enggak. Tahunya signifikan dan tidaknya dari mana, Zaki? Kalau nggak salah itu dari MS bukan Pak, yang nanti kalau 0,005 itu di atasnya signifikan, kalau di bawahnya berarti tidak signifikan. Bukan MS, Bu, tapi ini p-value. Oh, Kalau dari p-value ini, Anda bisa melihat ini signifikan enggak? Jadi oke lah, tak bantu lagi. Ini F hitung. Ini adalah nilai signifikansi. Ini adalah F tabel. Dah gitu. Masih ingat? Sekarang Zaki. Kalau kira provenan ini signifikan enggak? Signifikan itu jika gimana? kalau F itu sama F tabel, seingat saya kalau nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, Pak. Oke, sekarang betul. Sekarang provenan ini signifikan enggak? Berarti signifikan, Pak. Oke, artinya signifikan berarti apa? Provenan? Kalau signifikan? Artinya berarti kurang lebih hasilnya hampir sama. Kebalik. Berarti hasilnya banyak yang beda, Pak, atau terdapat perbedaan yang nyata di antara provenance yang diuji. Kalau begitu, kalau yang blok terdapat perbedaan yang nyata di antara blok yang diuji. Blok mana lebih bagus dari blok mana dan seterusnya. Oke. Kemudian ada interaksi. Interaksinya signifikan tidak? Oh, ternyata interaksi juga signifikan. Jadi ini nanti sebagai contoh saja loh ya. Nanti belum tentu hasilnya akan seperti ini di data yang kalian ini kan data yang dibuat Mbak Sawitri ini pokoknya data untuk memudahkan mengingat-ingat lagi bagaimana caranya. Kalau tadi Francisca lupa, oke, mudah-mudahan sekarang mulai ingat lagi ya Francisca dan juga teman yang lain yang lupa. Saya ingatkan lagi, oke, kalau begitu mudah-mudahan ini tadi bisa membuat jadi nggak bingung ya. Jadi mudah-mudahan kalian catat juga. Oke lah, saya nggak akan minta yang sulit-sulit. Cukuplah pakai Excel. Jadi saya nggak cukup pakai Excel saja. Cukup pakai Excel karena tampaknya banyak yang lupa. Terus kemudian dengan cara yang tadi ya, pilih data, klik data analysis, kemudian tadi ini tadi ANOVA 2 factor. Ini ANOVA 2 factor ini kalian bisa lihat di layar enggak? Yang saya yang sedang saya tunjuk ANOVA 2 factor ini bisa kelihatan di layar kah? Bisa. Saya enggak ya. Oke, baik. Bisa, Pak. Oke. Kemudian kan diklik tadi, terus kemudian dipilih ininya yang akan dikerjakan. Jadi ini di input range-nya, ingat input range-nya itu adalah dari judul kolom ini. Judul kolom pertama sampai kolom terakhir, di sini blok 1 sampai dengan blok 5. Terus kemudian sampai ke bawah. Nanti kalau ada error berarti seperti tadi saya tadi, berarti ada kesalahan di dalam menyorotnya, mengkliknya. Setelah itu row-nya diisi 4 karena ada 4 report. Alfanya kita gunakan 0,05 saja. Kemudian oke. Gitu ya. Nanti akan ketemu ada hasil seperti ini. Terus yang terakhir tadi diamati diinterpretasi ini. Oke. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Apa langkah selanjutnya setelah ini? Jadi ada dua kemungkinan. Nanti hasilnya bisa signifikan, bisa tidak signifikan. Signifikannya itu bisa di provenan saja, mungkin provenan dan blok, mungkin provenan, blok, dan interaksi. Nah, ini nanti interpretasinya akan bisa berbeda-beda. Sekarang kita bicarakan untuk yang interpretasi yang provenan.
Seandainya di situ ada ternyata nilainya F hitung lebih besar dari tabel seperti ini, langkah berikutnya apa? Nah, sebetulnya langkah untuk menghitung fase ANOVA itu kalau di desain penelitian itu pasti sudah dijelaskan macam-macam. Misalnya menggunakan menggunakan jadi fase ANOVA ya. Kalau yang di desain penelitian mungkin sudah dijelaskan menggunakan siapa ini yang bocor? Minta tolong ini di. Oke, makasih. Jadi bisa menggunakan uji LSD, bisa menggunakan uji DMRT, dan lain dan seterusnya. Ini nanti yang biasanya juga akan digunakan di dalam skripsi. Bisa menggunakan HSD, bisa menggunakan Tukey, Benforoni, dan seterusnya. Ini ada banyak ini. Tukey, Benforoni. Oke lah, kita nggak akan diskusi itu. Kita diskusi yang lebih mudah saja. Karena ini adalah praktikum, maka saya minta ini ya, dari yang sudah didapatkan tadi, terus di ranking saja. Berdasarkan nilai reratanya. Jadi dihitung reratanya. Oke. Dari masing-masing tadi. Dari provenan 1 sampai provenan ke-21. Nilai reratanya berapa? Berarti ini rata ada 2 kali, merankingan akan ada 2 kali, merankingan untuk berdasarkan tinggi pohon, dan nanti data kedua, merankingan untuk berdasarkan diameter. Yang mungkin saja nanti hasil ranking itu akan bisa berbeda. Ranking 1 untuk yang provenan, untuk yang tinggi, variabel tinggi mungkin beda untuk yang variabel diameter. Tidak apa-apa, kita akan membiarkan hari itu. Untuk keperluan praktikum itu tidak masalah itu ya. Nanti akan ada ranking berdasarkan tinggi dan ranking berdasarkan diameter. Nah, setelah itu dilihat berapa nilai rata itu ada di mana. Ranking 1 sampai 21 misalnya. Benar rata itu kira-kira ada di sini. Misalnya ada di ranking ke berapa? Ke 6 misalnya. Rata-rata ada di sini. Terus kemudian dicari berapa persen kelebihan untuk yang di atasnya rata. Ranking 1 sampai ranking 5 ini berapa persen kelebihannya? Gitu. Jadi berapa jumlah provenan yang berada di atas rata-rata. Katakan rata-rata itu ada di ranking 6 angkanya. Terus ya, berarti kita dapat 5 provenan yang lebih baik dibandingkan rata, 1 sampai 5. Misalnya begitu. Terus dari 1 sampai 5 ini dihitung berapa persen penambahannya dibandingkan ratanya. Berapa provenan di atas rata dan nanti dihitung berapa persentase nilai terhadap rata. Berapa jumlah yang di atas rata. Terus analisis juga dilakukan terhadap variabel berikutnya. Kalau yang tadi itu adalah tinggi, berikutnya yang diameter juga dilakukan. Sudah, setelah itu dilakukan pembahasan. Nah, ini tadi saya contohkan dulu ya untuk yang di Excel-nya seperti apa. Di Excel-nya seperti apa. Saya share lagi Excel. Oke. Nah, dari sini katakan, oke, kita bicara yang provenannya dulu. Provenan dulu. Oke, maaf. Yang saya provenan dulu. Nah, provenan signifikan. Terus kita lakukan rankingan. Rankingnya itu adalah dari rata. Jadi kita akan menghitung reratanya. Rata. Gitu, rata untuk tiap-tiap data ini. Nah, berarti kita akan bentar, ini saya hitung dulu. Ini saya copy aja biar mudah ke bawah, biar nggak hitung berkali-kali.
Terus ini akan saya gunakan untuk menghitung data. Saya akan menghitung average. Sebetulnya average juga sudah ada di sini. Mau ngambil dari data ini juga ada. Ini 17,5 gitu. Jadi tinggal dimasukkan saja angkanya di sini. Ini adalah sama dengan ini. Average-nya untuk yang cepu gitu. 17,05. Itu juga bisa ngitung seperti itu. Apa tinggal di copy saja ini angkanya. Atau di sini Anda bisa ngeklik hitung average rata-rata. Average dari blok 1 sampai yang terakhir, blok 5 untuk yang cepu. Hasilnya akan sama. Begitu seterusnya. Oke. Hasilnya akan persis sama ini. Ini adalah untuk yang cepu, ini adalah untuk yang panggilan, ini adalah untuk yang muna, begitu. Muna sama ini. Setelah itu, kemudian data ini akan kita sortir. Jadi kita akan ngambil yang reratanya saja. Supaya nggak ribet, ini saya pindah ke sheet 3. Nah ini. Kemudian, bentar ini tadi. Kemudian setelah itu saya ranking. Ini sudah saya ranking duluan, maaf. Kemudian saya ranking. Setelah dipindah ke sini, saya ranking berdasarkan tingginya. Oke. Tahu ya cara sortir? Dengan disortir data sort, kemudian berdasarkan tingginya dan dari tinggi ke terendah. Oke. Bentar, ini kok dari rendah ke tinggi. Largest to smallest, saya cek lagi. Sebetulnya sama aja, tapi biar lihatnya enak dari yang tertinggi ke terendah. Largest to smallest. Itu. Kemudian tadi raratanya berapa? Rata dari total ini adalah, kembali ke sheet 2 tadi, ratanya itu adalah, rata total itu ada di sini. Paling bawah. Paling bawah. Sebelum ANOVA. Average itu adalah sama dengan, blok 1, 2, 3, 4, 5, belum dihitung. Oke lah, kalau begitu saya menghitung ini aja, dari sini aja. Average-nya itu ada berapa? Dari yang data semua total. (14,48). 14,48 itu kira-kira ada di sini. Antara ranking 11 dan 12. Berarti ranking 10 ke atas itu sudah di atas rata-rata. Ini saya beri warna. Saya beri warna apa ya? Biar beda. Warna hijau ya. Oke. Berarti yang di atas rata-rata akan kita hitung berapa persen kenaikannya dibandingkan dari rata. Misalnya yang ini 17. Ini berapa persen kenaikannya? Caranya adalah ini sama dengan kurung buka. Ini 17,045 dibagi dengan rata sederhana ini. Kemudian kurung tutup kali 100. Berarti penambahannya adalah 117%. Atau 17% lebih tinggi. Sampai ke bawah. Sampai di sini aja yang rata-rata. Di atas rata-rata gitu. Maaf, ada yang salah. Salahnya itu adalah ini harus ada tanda dolarnya supaya dia tidak bergerak angkanya. Penyebutnya nggak bergerak, selalu dibagi dengan P24 terus. Kemudian dia pindahkan, copy, selesai. Nah, ini adalah rata itu hampir mirip dengan yang pati, karena tadi 14,48. Jadi ini lebih baik sekitar 0,6%. Ini lebih baik 1,8% dibanding rata. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengamati yang di atas rata-rata itu ada berapa provenance.
Itu nanti akan menjadi kandidat kita untuk memilih, seandainya nanti kita akan memilih beberapa performan terbaik. Kalau mau satu performan terbaik, ya berarti saya milih yang ini, ranking 1, misalnya begitu. Ini adalah cara yang paling sederhana untuk menghitung pasca ANOVA. Ini dihitung berdasarkan dari tinggi pohon. Nanti akan Anda buat juga untuk ranking berdasarkan yang diameter. Yang diameter dilakukan ANOVA dulu, terus juga di ranking. Jadi mungkin saja nanti rankingnya akan berbeda. Yang terbaik untuk tinggi atau 10 atau yang pohon-pohon yang di atas rata itu urutannya akan bisa beda antara yang di ranking berdasarkan variabel tinggi dan variabel diameter. Nanti Anda jelaskan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham. Saya lanjutkan. Ini adalah untuk yang provenance, yang signifikan. Kalau tidak signifikan bagaimana? Kalau tidak signifikan berarti tidak ada bukti bahwa di antara provenance 1 sampai dengan provenance 21 itu nggak beda nyata. Jadi ya terserah kita mau milih yang mana. Terus bagaimana kesimpulannya? Artinya kalau kita mau menggunakan provenance mana saja di mana gamma menjadi tidak masalah gitu. Itu untuk memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis variance gitu ya. Nah, kemudian kita mengasumsikan ini tadi signifikan, terus dilakukan perankingan seperti ini. Terus kalau melihat si data kemungkinan besar signifikan karena di sana pohonnya kan bervariasi. Sepanjang Anda ngitungnya benar ngitung tinggi, bukan berdasarkan kiro-kiro gitu. Jadi asumsi saya Anda menghitung dengan benar. Ini hasilnya juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana kemarin menghitungnya. Kalau menggunakan naga meter, logikanya, atau saya tanya ke salah satu, kemarin itu pakai naga meter caranya gimana ya? Saya untuk untuk konfirmasi. Saya lompat ke grup 10. Saya tanya siapa ya? Ada yang mau tahu, ada yang mau menjelaskan? Jadi teman-teman, saya tanya grup 10 aja ya. Siapa ya? Rona Salsabila, silakan on mic Rona. Halo Rona. Rona Salsabila apakah masih di depan gadget? Halo Rona Salsabila. Ini yang saya khawatirkan, ini ada yang tertidur atau apa ini. Sekali lagi Rona Salsabila, apakah Anda masih di depan gadget dan menyimak praktikum? Sayang sekali ya. Silakan. Silakan kalau ada menjawab. Boleh, silakan. Langsung aja cara menghitung tinggi tanaman, tinggi pohon. 1,3 bukan, maksud saya bukan hitung diameter, ngitung tinggi pohon kemarin menggunakan naga meter kan, Arya? Betul. Caranya sebelum menembak caranya gimana? Nembaknya dari mana? Dasarnya apa? 10 sampai 15 langkah. Arya, kemarin pada saat menggunakan hagameter, apakah Anda melihat angkanya itu yang paling kiri itu menunjuk berapa meter? Yang paling kiri kan itu kan bisa diputar-putar ya. Kemudian nanti di dalam yang ada jarum bergerak itu ada angkanya. Nah, yang paling kiri itu kan ada penunjuknya. Ini diamati untuk jarak berapa meter itu ada perhatikan itu enggak?
Oke, itulah yang saya maksudkan Arya. Mudah-mudahan kemarin langkahnya itu sama dengan yang tertera di dalam Haga. Jadi sebetulnya menggunakan Haga itu ada pedomannya bahwa jarak yang akan digunakan itu adalah jarak horizontal dari pohon itu tergantung dari yang tertera di dalam Hagameter. Hagameter itu bisa diputar. Hagameter bisa diputar. Jarum penunjuknya itu untuk bahwa akan menggunakan jarak horizontal berapa. Misalnya 15 atau 25 meter atau berapa. Sehingga nantinya mestinya diperhatikan jarak horizontal Anda dari ke pohon itu berapa meter. Kalau misalnya di dalam Hagameter itu meminta jaraknya itu 20 meter atau 15 meter, yang mestinya betul-betul jaraknya adalah 15 meter. Kalau itu enggak, itu nanti akan menghasilkan data yang tidak yang sesungguhnya. Oke, tapi asumsi saya bahwa Anda ngitung sudah benar gitu ya, datanya data valid. Kita gunakan pokoknya yang dari praktikum saja. Nah, oke. Saya lanjutkan. Ini tadi untuk yang tinggi dan diameter sudah provenance-nya sudah di ranking. Sekarang bagaimana kalau bloknya signifikan? Tadi di sini kan dilihat, bisa kita lihat di misalnya bloknya ini ternyata ini saya perlihatkan ini. Saya sorot. Ternyata bloknya F hitungnya juga lebih besar daripada F tabel. Ini tolong juga di komentari juga. Kalau dia ternyata bloknya itu adalah signifikan, artinya apa? Nah, kemudian bawahnya juga antara provenan dan blok ternyata juga signifikan. Nah, ini seandainya itu ya jawabannya, bukan ya jawabannya, ya seandainya analisisnya ternyata nanti adalah F hitung lebih besar dari F tabel, berarti kan signifikan interaksinya. Nah, ini bagaimanakah menginterpretasikan ini, gitu ya? Kalau ada interaksi, ini berarti kan interaksi antara saya buka bocoran sedikit. Ini kan interaksi antara genetik dengan lingkungan. Nah, kalau ini interaksinya itu ada antara lingkungan dalam ini adalah blok, lantas bagaimana nanti kita menginterpretasikannya, gitu. Menginterpretasi data ini aja. Ini bagaimana? Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jam berapa nih? 4:11. Sudah hampir 1 jam, mudah-mudahan nggak semakin ngantuk. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Saya lanjutkan. Jadi, tadi sudah ya, jadi antara ini tadi seandainya terdapat signifikan, saya bersihkan dulu. Jadi ini adalah provenan, misalnya signifikan nanti di ranking tadi, kemudian diamati berapakah yang di atas rata-rata, persentasenya itu berapa masing-masing. Kemudian analisis untuk yang variabel yang lain. Setelah itu selesai, itu adalah untuk yang terhadap provenance-nya. Terus ada di sini bloknya juga signifikan, bagaimana interpretasinya? Seandainya ini signifikan ataupun tidak signifikan, gitu ya. Kalau signifikan, bagaimana interpretasinya? Kalau tidak signifikan, bagaimana? Kalau ada interaksi itu maksudnya terus bagaimana ini yang terjadi dalam pertanaman uji ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau yang di dalam blok ternyata signifikan, berarti Anda nanti akan bisa melihat di antara blok-blok ini, nah, kan Anda bisa melihat ini, pada saat dulu tanam blok 1 sampai blok 5, ini adalah interpretasinya, dalam satu blok ini seragam. Blok ini seragam. Blok yang sama seragam dalam hal tapaknya. Antar blok bisa tidak seragam. Maka di ini diperlukan pengeblokan tadi. Nah, nanti Anda lihat, bandingkan
Di antara blok 1 sampai blok 2, blok 3, blok 5, seandainya tadi itu nilainya signifikan, maka Anda bisa melihat di sini. Katakan dari parameter atau variabel tinggi, Anda masukkan ratanya di sini. Anda melihat apakah ada pola yang memperlihatkan bahwa blok tertentu itu ternyata menghasilkan tanaman yang lebih baik dibandingkan blok yang lain. Nah, itu kira-kira disebabkan oleh tapak yang seperti apa. Gitu. Jadi sudah saya sampaikan arah pembahasannya ya, sehingga Anda tidak usah bingung. Oke, saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Selesai ya cara yang keempat. Sekarang acara yang berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan. Acara kelima, identifikasi sumber benih. Ini juga data di kompilasi. Kompilasi data dari kalian semua dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Nah, yang kalian amati itu kan jaraknya kemarin berapa plotnya 20 kali 20 ya. 20 kali 20. Dalam 20 kali 20 kalian mendapati ada berapa jumlah tanaman. Terus dimasukkan dalam tabel ini kan. Satu persatu dimasukkan datanya. Oke. Terus kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Oke. Kita akan melakukan upaya untuk mencoba mengkonversi tegakan ini menjadi sumber benih. Nah, langkahnya adalah kurang lebih seperti ini. Langkah P1, P2, P3, P4 ini adalah mencerminkan langkah yang perlu dilakukan secara bertahap. Artinya apa? Kalau kita akan melakukan seleksi, menghilangkan 50%, hilangkan maksudnya ditebang. Ini P2, P3, P4, penjarangan ke-1, kedua, ketiga, keempat, ini ya tidak langsung dilakukan bersama-sama atau berturutan dalam waktu yang dekat, tidak. Tapi dilakukan secara bertahap sejalan dengan umurnya. Kalau di awal di situ sudah terjadi kompetisi setelah ditanam, katakan kalau jati misalnya berapa sekarang? Katakan 5 tahun. 5%. 5 tahun di situ sudah ada kompetisi. 5 tahun sudah ada kompetisi, kemudian terus dijarangi 50%. Penjarangan pertama 50%. Nah, milihnya bagaimana? Dipilih berdasarkan ini. Yang dihilangkan adalah pohon-pohon yang inferior. Nah, sekali lagi, saya minta nanti kompilasi data harus sama. Data dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10 pasti akan sama. Sama adalah sampai dengan tahap kompilasi data. Nanti akan dicek oleh Mbak dan Mas Koas. Sampai dengan dikompilasi saja datanya sama. Dan langkahnya sama. Setelah itu adalah merupakan hasil karya per kelompok 1 sampai kelompok terakhir, kelompok 10. Sehingga nanti tidak boleh nanti ada sekali lagi beredar master hasil penjarangan. Itu nanti akan menandakan bahwa kalian mengerjakan itu tidak mandiri per kelompok. Yang master yang beredar adalah hanya ini saja. Nah, di sini akan muncul kreativitas dari masing-masing. Menginterpretasikan data. 50% pertama yang dihilangkan, itu bisa saja nanti antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain akan berbeda hasilnya. Karena menginterpretasikan antara ini, kerdil, batang bengkok, tajuk yang cacat, bekas serangan hama penyakit, itu akan bisa berbeda di antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, nanti untuk data silahkan bisa sama, tapi mulai mengerjakan P1 sampai P4 ini harus mandiri. Nah, dilakukan simulasi penjarangan. Bagaimana bentuk simulasinya? Buatlah peta distribusi pohon.
Karena jarak tanamnya itu tahu. Kemarin jarak tanam berapa? Jarak tanam berapa ya kalau itu sepelita? Tahu enggak? 3 kali 3, 4 kali 4 atau berapa? Oh, ini pada ngantuk semua ini. Kemarin nggak mengamati apa namanya jarak tanam, nggak ngitung Pak. Oke. Nanti dicek lagi di apa namanya di file ininya, di file pertanamannya. Di situ nanti ada datanya. Nanti kalau bingung nanti yang bisa minta tolong ke Mbak atau Mas Koas untuk bisa dibantu untuk mencari data ini. Maksudnya apa? Kalau kita tahu jarak tanamnya, maka ini kan bukan tanaman, pertanaman uji yang ditanam dengan jarak yang sama. Katakan, oke lah kita asumsikan jaraknya itu misalnya 3 kali 3. 3 kali 3. Berarti ada gambarnya itu mudah. Kan 20 kali 20 tadi. Kalau hidup semua berarti kan ya gini. Nah, tapi kalau tidak ada yang mati ya sudah, berarti ini sudah di sini kosong misalnya, di sini ada mati, ini kosong, gitu. Kalau mati ini kok dikosongkan dan seterusnya. Ini berarti adalah dimulai dari kondisi saat ini saat Anda melakukan evaluasi. Nah, kemudian ini nanti diambil 50%. Jadi mengambil 50%-nya ini adalah merupakan data kompilasi dari kalian berkelompok 1 sampai 10. Kalau yang diamati satu regu itu kan 20 kali 20 meter atau 400 meter persegi. 400 per 10.000 berarti yang kalian amati itu adalah berapa ini? 10.000. Orang 2. 4%, 0,04. Atau 0,04 hektar. Nah, kemudian kalau kali 10 regu, berarti yang diamati itu adalah 0,4 hektar. Nah, dari 0,4 hektar ini, bagaimana menjaranginya? Nanti tiap regu akan bisa berbeda kreasinya. Anda bisa mengamati dari melakukan sortir di Excel, bisa berikan kuncinya. Tapi menyortir di Excel ini akan bisa berbeda antara regu satu dengan yang lain. Karena nanti ada yang mengatakan, oh ini kerdil, tapi batanya lurus. Oh ini batanya bengkok, tapi tinggi. Nah itulah yang saya maksudkan. Jadi saya serahkan kreativitas kepada Anda. Kalau ini saya beri bobot yang sama. Saya beri bobot yang sama. Supaya muncul kreativitas. Kalau misalnya saya mengatakan ranking dulu berdasarkan kekerdilan, setelah itu batang bengkok, setelah itu tajuk cacat. Nah, nanti pasti hasilnya akan sama dari semua regu. Tapi supaya muncul kreativitas, ini secara ini saya sengaja semua diberi bobot yang sama. Ini bobotnya sama, sehingga nanti akan muncul diskusi. Itu yang saya harapkan, diskusi dalam satu regu. Ini pohonnya agak pendek, tapi lurus. Kemudian satunya lagi teman yang itu mengatakan, oh ini aja, ini kan tajuknya cacat. Walaupun dia lurus, tapi kalau tajuk cacat, oh enggak, tajuk cacat enggak begitu penting, cacatnya enggak begitu berpengaruh. Itulah yang saya inginkan. Ada diskusi dalam satu regu. Supaya ada diskusi dalam satu regu. Tapi diskusinya tidak dalam antar regu, supaya kalian muncul kreativitas per regu. Paham ya? Satu kunci yang saya serahkan, yang mutlak adalah ini. Kalau di situ ada bekas serangan nama penyakit, maka ini langsung drop. Karena ini adalah memang tidak bisa ditawar. Jadi drop pertama itu adalah karena bekas serangan nama penyakit. Selebihnya, kerdil, batang bengkok, tajuk cacat, ini adalah kreativitas kalian. Saya hanya pesan satu dok ini. Paham ya? Maka dari situ nanti akan ada simulasi bagaimana kita memilih untuk penjalanan pertama mana yang
dahulukan untuk ditebang berdasarkan kriteria inferior. Pertama adalah bekas serangan penyakit. Kalau ternyata dia lolos di situ, amati dari 3 hal ini. Apakah dia termasuk pohon yang inferior karena kerdil, batangnya bengkok, atau tajuknya cacat. Nah, nanti akan ada diskusi dari kalian. Ini silahkan, kreativitas ini saya berikan kepada kalian. Gitu. Itu adalah untuk penjaringan 1, ambil 50%. Berikutnya, penjaringan 2, Anda usulkan. Jadi sudah dikurangi 50%. Setelah itu kurangi lagi untuk yang penjaringan kedua. Setelah misalnya Jati tadi umur 5 tahun di penjaringan pertama. Nanti penjaringan kedua misalnya di umur 10 tahun. Dikurangi 50% lagi dengan cara yang sama. Yaitu kerdil, batang bengkok, cacat gitu. Dengan asumsi bahwa yang kita amati itu adalah pada ini cuma simulasi ya. Karena kan bisa saja nanti pada pengamatan kedua rankingnya bisa berubah. Yang semula itu adalah jadi lebih bagus lagi sehingga ranking bisa berubah. Ini kita asumsikan datanya tetap sama. Ya artinya dalam hal yang kerdil ya lambat tumbuh, lebih lambat tumbuh, yang bengkok tetap bisa lurus gitu ya, tajuk cacat bisa memperbaiki tajuknya misalnya sangat cacat, ini agak cacat itu, yang agak cacat nanti akan menjadi prioritas yang untuk dihilangkan pada penjaringan kedua. Dikurangi 50% dari pengamatan yang hasil penjaringan 1. Setelah itu pada 15 tahun dijarangi lagi untuk yang ketiga. Terakhir nanti di 20 tahun jarangi lagi penjaringan keempat. Selalu dikurangi. Yang ke-1, kedua, ketiga itu adalah berdasarkan dari pengurangan per 50%. Sekarang, bagaimana dengan yang keempat? Sekarang kita akan melihat berikutnya itu adalah berdasarkan sesuai dengan ini standar N-nya. Yang ketiga tadi ada juga kalau yang ke-1 kedua ada perbedaan. Yang pertama adalah hanya dari inferior. Kemudian yang 50% selain masalah mungkin juga inferiornya, juga adalah mulai mengatur jarak antar pohonnya. Jadi jangan sampai nanti ada pohon-pohon yang bagus itu mengumpul. Bisa saja nanti akan ada misalnya pohon-pohon yang ada di sini, misalnya di daerah sini kok pohonnya tinggi semua. Sementara di sini pendek-pendek. Jangan nanti di sini dihabiskan semua untuk yang penjaringan 2. Karena nanti ada mulai mengatur jarak tanam. Oke lah, nanti ada yang dimaklumi. Yang agak tinggi ini oke, pertahankan. Yang ini terpaksa karena dia berdekatan, hilangkan 1. Dari mulai yang paling dekat dihilangkan. Setelah itu kemudian yang P3 tetap dari berdasarkan inferioritas, jadi ukuran pohonnya, dan juga jarak antar pohon diamati lagi. Semakin lama semakin merata sebarannya. Terus yang terakhir itu adalah selain karena pengamatan ukuran dan juga sebaran, terakhir adalah jumlah. Nah, sekarang saya kurang tahu dari dikompilasi dari teman-teman ini jumlahnya itu ada berapa? Atau begini, dari kelompok 1 kemarin yang kalian hitung jumlah pohonnya ada berapa? Halo kelompok 1. Jumlah pohonnya yang kalian amati untuk acara ini ada berapa? Dalam ukuran 20x20. Ayo silahkan kelompok 1, udah diem semua ini. Angelina Rini, Arya Yuda, Vina, Kinanti, Septi, Torek. Ya, silahkan.
Loh, ini kita praktikum ya, bukan kuliah ini. Kalau kuliah bisa sambil tidur, bisa sambil mampir ke tempat nanti untuk buka puasa, beli untuk buka puasa. Ini praktikum nggak bisa disambi ini, karena saya akan meminta keaktifan. Sebetulnya harusnya ini segera dikerjakan barengan gitu. Tapi karena tempatnya akan berjauhan, maka saya ingin Anda menyimak data kalian supaya nanti tidak ada pertanyaan yang membingungkan. Tadi sebetulnya di pertanyaan yang ANOVA tadi saya mengasumsikan mungkin ada pertanyaan, tapi ternyata kok nggak ada yang tanya. Berarti mudah-mudahan nanti memang betul-betul tidak ada kesulitan menggunakan Excel gitu. Atau mungkin sekarang belum punya bayangan nanti akan ada kesulitan apa munculnya ya gitu. Mudah-mudahan tapi tidak ada kesulitan. Oke, pertanyaan saya sekali lagi. Kelompok 1, pohonnya yang kemarin jumlahnya ada berapa untuk yang acara ini? Rini. Ya, silakan Rini. Izin menjawab, Pak. Kemarin 25 Ya. pohon, Pak. 25 pohon, oke. 25 pohon, 25 pohon. Oke, saya asumsikan misalnya 25 pohon ini adalah di satu ukuran satu ukuran berapa? 40 kali 40. Nah, sekarang kalau dijarangi 1, 2, 3, masing-masing 50%, nanti sisanya berapa ini? Atau teman yang lain satu kelompok ini, silahkan dibantu Vina, Kinanti, Septi, Torek. Kalau tadi Angelina ini mengatakan jumlah pohonnya itu adalah 25, itu adalah kondisi sekarang. Setelah penjarangan 1, 2, 3, nanti sisanya ini berapa? Sebelum penjarangan 4 loh. Sebelum penjarangan 4. Tarik, silakan Amik, tarik. Gantian membantu. Halo Tarik. Halo. Ya, Tarik kalau ini 25 sebelum dijarangi, 50% dikurangi dari berapa dari 25 ini? Ada 12 atau 13 pohon, Pak. Oke, kita naikkan aja dibuatkan ke atas 13. Terus penjarahan kedua 50% tinggal berapa Tarik? Ada 6. 6. Ini sekarang dikurangi lagi tinggal berapa? 3. 3. Oke. Nah, sekarang makasih Tarik. Ini sebelum P4 sekarang. P4. Penjarahan terakhir itu adalah berdasarkan standar. Sekarang saya tanya ini kepada teman-teman semua satu kelas ini. Dulu pada saat kuliah, kalau kuliahnya dengan, pokoknya kuliah pemulihan pohonnya, yang pas. Kalau yang sekarang mungkin belum sampai materi terkait dengan populasi propagasi. Baru besok akan dijelaskan oleh Pak Sri secara detail. Tapi dulu pada saat pemulihan pohon, itu juga mestinya sudah pernah ada perkenalan terkait dengan sumber benih. Kelasnya itu kan ada mulai dari tegakan identifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, dan seterusnya. Nanti ada tegakan benih provenan, nanti ada kebun benih, kebun benih semai, kebun benih klon, dan kebun pangkas. Nah, yang kita bicarakan ini tidak ada kaitannya dengan pertanaman uji genetik. Sehingga ini adalah bukan tegakan benih provenan, bukan kebun pangkas, bukan kebun benih. Oke. Katakan kita ambil aja yang paling sederhana. Awalnya itu adalah TBT, tegakan benih teridentifikasi. Tapi karena ini kan nanti akan ada penjarangan, berarti sudah naik kelas. Udah, kita naik kelas saja ke TBS. Nggak usah kita bicara yang APB, karena APB nanti ada syarat yang lain lagi, ada syarat yang disebut sebagai jalur isolasi dan seterusnya. Udah, yang sederhana aja. Dari TBT ke TPS, maka disyaratkan pohon-pohon yang jelek itu pohon jelek. Oh ya salah, maaf. TPS itu nanti tidak ada penjarangan, hanya
hanya memilih saja langsung dari areal itu mana yang terbaik tanpa penjarangan. Berarti kita naik sampai ke APP. APP ada penjarangan, maaf. APP ada penjarangan. Tapi kita nggak bicara syarat yang lain, yaitu jalur isolasi tidak kita bicarakan di sini. Kita bicara terkait penjarangannya saja untuk menjadi APP. Nah, syarat untuk menjadi APP, salah satunya itu adalah standar. Jumlah N-nya itu berapa? Anda tahu enggak ini? Berapa N-nya? Berapa jumlah pohonnya yang harus ditinggalkan? Tentu yang ditinggalkan adalah pohon-pohon yang terbaik. Tapi berapa jumlahnya supaya bisa dinyatakan sebagai areal produksi benih? Ini tahu enggak? Pernah melihat aturan terkait ini enggak? Kalau dulu di kuliah saya sampaikan ini di kuliah pemulihan pohon. Jadi pemulihan pohon yang untuk Jedal Forester ini saya sampaikan jumlahnya itu berapa. Untuk TBT, TBS, APP, TBP itu saya sampaikan. Ada yang masih ingat enggak? Kalau tadi Anova yang baru kemarin lupa, mudah-mudahan ini tidak lupa. Atau saya kasih PR. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau tidak salah itu ditinggalkan sebanyak 25 pohon induk. Betul, terima kasih Hashim. Kalau Hashim bisa jawab, saya asumsikan yang lain, saya doakan bisa jawab semua. 25 pohon. Makasih Hashim. Lega saya, berarti yang saya sampaikan atau Bapak Ibu dosen yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Jadi 25 pohon minimum. 25 pohon. Nah, kalian kan ber-10 regu. Ini tadi dari satu kelompok, ini terakhir dapatnya 3 pohon. Dapatnya 3 pohon. Sebelum penjarahan keempat. Saya asumsikan misalnya. 3 asumsinya adalah sama, misalnya kelompok 1 tadi disampaikan oleh Rini ya, menyampaikan ini ada 25 pohon. Katakan kalau kelompok 1 sampai kelompok 10 itu sama semua. Kali 10 kelompok berarti 250 pohon. Dan nanti sisanya kurang lebih mungkin juga akan sama 3. Kali 10 kelompok, sisanya 30. Nah, padahal minimum adalah 25. Artinya apa? Masih punya kesempatan untuk mengurangi sampai dengan 5 pohon. Pahamkah dari sini? Paham, Pak. Tapi kenapa harus dikurangi lagi, Pak? Soalnya kan itu minimal 25. Kalau misalnya 30 itu langsung, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi ini adalah N25 itu adalah minimal. Ya. Makanya tadi saya serahkan kebijakan itu kepada Anda untuk bisa mengurangi, kebijakan itu adalah bisa mengurangi sampai dengan maksimum 5. Nah, menguranginya itu nanti harus dengan pertimbangan. Jadi sebetulnya ini kan keadaan yang nyata nanti kalau kita laksanakan pada kondisi mau penjarahan keempat. Terutama adalah ini loh, serangan hama penyakit. Seandainya nanti ada serangan hama penyakit, terpaksanya dikurangi, ya itu akan kita tebang. Sehingga kita punya 25. Tapi saya ingin sampaikan, tadi kekhawatiran kalau 25 minimum tadi, memang ini juga harus diperhatikan. Mengapa? Karena syarat untuk bisa disertifikatkan itu adalah minimum 25. Nah, seandainya 25 ini bukan dalam perjalanan mati 1, tinggal 24. Sertifikatnya nggak dapat. Jadi sertifikat sumber benih itu, ya ini seperti bahasa hukum. Kalau dalam aturannya itu mengatakan 25, ya 25 gitu. Ternyata itu yang terjadi. Nah, ini nanti kalau bicara ini agak panjang ini nanti. Panjangnya itu adalah mengapa 25? Nah, ini angkanya ini tidak turun dari langit. Dulu pas di kuliah saya singgung sedikit gitu. Ini tidak usah diceritakan sekarang ya. Nanti ini praktikum, tidak kita bicara teori. Jadi kemudian ini digunakan sebagai pedoman oleh Pak Menteri
Oke, saya sampaikan yang aturan dulu itu sekarang yang terbaru itu adalah perbenihan itu P2, Peraturan Menteri Nomor 2, Menteri Bu Menteri NLHK. Kemudian tahunnya 2020. Peraturan mengenai perbenihan tanaman hutan. Ini yang terbaru itu ini 2020. P2. Nanti akan ada bunyinya minimum 25 tadi. Jadi, memang tadi saya tidak menyarankan, saya hanya menyerahkan kepada Anda untuk membuat keputusan bahwa minimum itu 25. Seandainya misalnya di sini itu 30 dan berhenti, apa alasannya? Seperti tadi yang disampaikan Japet tadi ya. Kan ini harus angka minimum, jadi harus dijaga jangan sampai nanti malah ditolak sertifikatnya kalau ada kematian. Nah, kalau 30 dari 25 itu kan selisihnya cuma 5, itu untuk jaga-jaga tadi supaya bisa tetap disertifikatkan. Nah, tapi kalau nanti masih nemu pohon-pohon yang sakit-sakitan, ya terpaksa kan masih dikurangi, misalnya begitu, sampai ketemu nilai minimum 25. Tapi ini adalah angka yang paling sedikit. Tapi lebih baiknya ada angka keamanannya. Nah, maka P4 ini adalah opsional. Oke, kesimpulannya adalah opsional. Keputusan ada di tangan Anda. Maka saya mengharapkan sekali lagi sampai dengan di kompilasi data sama. Tapi begitu P1, P2, P3, dan P4, keputusan tuh yang P4 ini adalah keputusan masing-masing peregu, yang itu akan menandakan kreativitas dari setiap regu, dan setiap regu silakan untuk bekerja sama hanya peregunya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan kah? Oke, paham. Boleh Pak, saya ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Izin bertanya, itu tadi Pak, mengenai pada penjarahan pertama ditegakkan eucalyptus balita ini, kan tadi misalnya pada penjarahan pertama ketika tanaman itu kerdil, batang bengkok atau kayu cacat itu masih bisa ditolerir. Tetapi pada bekas sarangan hama penyakit itu langsung ditebang. Nah, itu apakah tidak perlu dilihat intensitas hama dan penyakitnya Pak? Misalnya serangannya ringan mungkin, atau karena memang pohonnya atau adaptasinya bertahannya bagus sehingga ada peluang dia akan tumbuh baik. Nah, jadi dia itu ada peluang lolos untuk P2, P3, P4 gitu Pak. Kenapa dia harus langsung dijarang tadi kalau nggak salah Bapak jelaskan langsung di drop kalau dia ada bekas serangan hama penyakit. Nah, gitu Pak. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan bahwa serangan hama dan penyakit itu harus langsung ditebang? Itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus, sahabat. Ya, jadi keputusan mengenai bekas serangan hama penyakit memang itu adalah terkait dengan seberapa risiko kalau tanaman tadi itu akan dipertahankan sebagai sumber benih. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah jika tanaman yang dia tidak tahan terhadap serangan penyakit ini nanti sifatnya akan diwariskan ketidaktahanan ini. Nah, memang Anda benar bahwa ini harusnya diamati juga tadi terkait dengan luas serangan dan intensitas serangan. Kalau luas serangan enggak ya, intensitasnya, mestinya intensitas. Jadi kalau luas serangan itu kan pohon ini tidak kena, nanti akan ketemu luas serangan seberapa. Tapi intensitas berarti dalam satu pohon itu dia nanti akan kena bagian mana dan berapa persen dia kenanya. Kalau menderita 100%, otomatis seperti Japet katakan tadi, ini nggak bisa ditolerir lagi, ini langsung drop. Tapi kalau hanya katakan dari seluruh pohon yang segede itu hanya seluas serangan penggerek yang kecil saja, misalnya katakan ini dulu ceritanya hanya mampir serangga sebentar terus kemudian ketutup lagi misalnya. Jadi hanya serangan yang tidak berarti. Nah, ini memang tidak menjadi masalah. Nah, dalam praktikum ini mari kita sepakati bersama. Tadi saya sampaikan kalau bekas serangan hama penyakit ini tidak ditolerir, ini adalah saya perlu menambahkan Japet bahwa ini asumsinya ini adalah serangan hama penyakit yang
nanti dikhawatirkan ini akan diwariskan. Jadi betul, jadi harusnya kalau kemarin itu bukan untuk praktikum yang beneran gitu ya, maka pengamatan bekas serangan hama penyakit ini harus didetailkan. Ini adalah serangan hama atau penyakit apa dan seberapa risikonya nanti kalau itu tetap kita pertahankan. Maaf. Seberapa risikonya kalau itu tetap kita pertahankan. Kalau risikonya itu kecil, nggak masalah, pertahankan. Kalau risikonya besar, tebang. Jadi itu yang sebenarnya kita lakukan. Tapi biasanya kalau seperti ini kan kita di level praktikum. Jadi banyak yang kita, apa istilahnya, kita sederhanakan. Kita buat asumsi supaya teman-teman itu paham dulu hakikat dari bagaimana kita membangun sumber benih melalui tahapan dari tanaman yang sudah ada, terus kita perhatikan apa langkahnya, mengurangi itu dasarnya apa gitu. Nah, dasarnya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian kita buat asumsi yang memudahkan. Jadi asumsinya adalah memudahkan. Ini tadi dengan asumsi bahwa ini adalah serangan yang mematikan atau serangan yang ini nanti kalau diwariskan itu dikhawatirkan nanti akan diwariskan. Sehingga ini langsung aja di drop gitu. Itu jawaban saya. Sudah semakin paham. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Oke. Jadi gitu ya, ini penjelasannya. Nanti kalau untuk yang benar bahwa ini nanti serangan hama penyakit ini harus dideskripsikan sejauh mana resikonya. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, sebetulnya tadi ada yang perlu mau saya sampaikan, tapi saya menunggu ada pertanyaan, tapi tidak ada pertanyaan. Ini tadi yang saya sampaikan ini adalah kalau hidup semua. Kalau ada yang mati gimana? Kalau karena saya lihat di dalam kompilasi data itu ada yang mati. Kalau kalian menggunakan SAS, itu nanti akan dibantu oleh SAS. Kalau kalian menggunakan R, software R, kemudian software GenStat, nanti akan dibantu oleh GenStat. Tanaman yang, misalnya ini tanamannya ini tidak ada ini. Tanamannya ini mati. Nanti akan dianggap sebagai missing data. Ini adalah untuk yang ANOVA ya. Nah, ini dari tadi tidak ada yang nanya. Nanti kalau ada yang missing data, kalau kalian menggunakan SAS dan R, GenStat, ini bisa diselesaikan. Tapi kalau Excel, dia nggak mau. Saya beritahu duluan, biar kalian nggak bingung. Karena dia minta lengkap datanya 4-4-nya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, ini sebetulnya kemarin kalau saya lihat, tampaknya ada yang mati. Benar nggak? Atau semua hidup? Sehingga nggak masalah gitu ya. Ada yang mati, Pak. Oke. Dewanti, Uma, kira-kira nanti penyelesaiannya gimana kalau pakai Excel? Gimana Dewanti? Saya kurang tahu, Pak. Tapi justru malah saya ingin bertanya lagi kalau misalnya dikasih nilai 0 gitu, apakah itu akan berpengaruh ya, Pak? Akan berpengaruh karena dia akan dibagi 4, Kalau ini kita beri angka 0 nanti akan dibagi 4, hasilnya menjadi tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Jadi ini berarti kita buat kesepakatan. Data yang missing ini jangan diberi 0. Data yang hilang ini missing data dimasukkan saja datanya. Datanya diberi apa? Misalnya sitrot 1 mati. Yang hidup adalah sitrot 2, 3, 4. Maka yang data yang kosong ini harus kalian isi dengan rata dari triplot yang hidup. Itu ya. Ini adalah kesepakatan loh ya. Ini adalah kesepakatan untuk mempermudah di dalam praktikum. Tapi nanti kalau untuk untuk skripsi nanti tidak seperti ini caranya. Skripsi itu nanti akan diperlakukan sebagai missing data. Nah, itu nanti ada ilmunya nanti, tapi nggak perlu kita diskusikan di sini mengenai praktikum. Kita cari yang praktis saja untuk yang paling mudah gitu. Untuk level praktikum maka solusinya adalah sekali lagi missing data diisi dengan rata pohon yang hidup pada sitlot
sama. Sekali lagi pada yang sama. Katakan ini tadi seatlot 1, 2, 3, 4. Triplot 1, 2, 3, 4 untuk seatlot yang sama, yaitu seatlot ngeliron pada blok 3, mati 1. Triplot 1 mati. Ini triplot 1 mati. Maka triplot 2, 3, 4 ini dicari rata-ratanya. X rata. Nilai rata ini masukkan ke dalam data yang kosong ini. Paham ya Dewanti ya? Mbak, terima kasih atas penjelasan. Oke Dewanti, satu lagi pertanyaan. Kalau 4-4-nya mati gimana Dewanti? Ada enggak? Mungkin itu terjadi. Teman-teman kemarin ada nemu enggak? Misalnya ini ternyata ini mati 4-4-nya. Kalau enggak ada berarti enggak perlu kita diskusikan di sini. Kemarin sempat lihat data enggak? Ada kematian enggak di situ? 4-4-nya. Oke, enggak ada ya? Enggak ada persoalan berarti ya? Kalau enggak ada persoalan, enggak perlu kita cari solusinya. Oke? Baik, kita kita cukupkan di sini kalau untuk perhitungan ini. Kalau ini mati 2, ya berarti masukkan data yang mati ini dengan data rata dari triplot 3 dan 4 supaya nanti datanya ada. Kalau mati 3, ya sudah, triplot 4 ini datanya masukkan ke 3, 2 dan 1 gitu. Kan enggak ada yang mati semua kan? 4-4-nya di triplot 1, 2, 3, 4 di slot tertentu mati semua enggak ada ya? Enggak ada yang jawab, berarti kesimpulannya enggak ada yang mati semua. Alah ini Galang Lisa on mic, Galang Lisa. Saya jawabnya itu Lisa jangan nulis ini. Silakan disampaikan. Ya, jadi dalam satu seatlot kami itu ada yang mati semua, Pak, dan ada yang langsung diganti jadi tanaman akasia seperti itu, Pak. Oke, tapi yang taman akasia jangan kamu ukur ya. Diukur kan? Halo, Galang Lisa. Kemarin tidak diukur, Pak, yang akasia. Oke, sekarang menurut Anda data yang misalnya ini 4-4-nya mati ini diisi apa datanya? Sebaiknya. Halo, Lisa. Masih bingung, Pak, untuk yang itu. Oke, baik. Sekarang kita sepakati seperti ini. Seandainya ini mati di ngeliron ini mati di blok 1. Mati 4-4-nya. Kalau begitu, oke, kita cari, ambil rata-rata dari temennya. Temennya itu maksudnya masih sama-sama ngeliron loh ya. Masih sama-sama ngeliron. Jadi jangan menggunakan yang lainnya, tapi gunakan yang ngeliron. Ambil rata yang blok 2, 3, 4, 5. Jadi blok 1 mati semua, maka kalau tadi Galang Lisa cerita tadi yang mati blok 2 ya. Oke, saya sesuaikan dengan ceritanya Lisa. Yang mati itu ada di blok 2 mati semua. Berarti nanti ini cari berarti datanya adalah cari dulu rata dari blok 1 untuk yang ngeliron, tetap ngeliron semua. Blok 2, jadi rata blok 1, rata blok 2, rata blok 3, rata blok 4 dicari, terus dicari rata blok 1, 2 kan hilang. 1, 3, 4, ini saya salah, maaf, ini 3, ini 4, 5. Berarti ini kok kacau, bentar. Saya ulang lagi penjelasannya. Semakin sore semakin kacau menjelaskan. Ulang. Kalau ini blok 2 mati semua, 4-4-nya pohonnya mati semua. Ambil rata dari atau hitung rata dari blok 1, X bar 1 datanya. Hanya untuk ngeliron saja ya, karena yang mati ngeliron misalnya. Kemudian data dari blok 3 ini diambil raratanya, cari raratanya, ini cari raratanya. Ini cari raratanya 4 pohon ini jadi X4, cari raratanya ini jadi X5. Setelah itu cari rata dari ngeliron untuk blok 1, blok 3, blok 4, blok 5. Jadi satu angka. Satu angka di sini, katakan saya sebut sebagai Z ya. Tak sebut sebagai Z.
Z ini datanya masukkan ke sini. Z, 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 Z. Itu Galang Lisa. Halo? Galang Lisa udah paham ya? Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke. Jadi itu adalah solusi untuk yang kita gunakan untuk praktikum ini. Oke. Tapi tidak untuk skripsi loh ya. Untuk skripsi nanti diskusinya beda lagi. Ini adalah solusi cepat gitu untuk mempercepat kita menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya, untuk level praktikum. Oke. 1345 ya betul sahabat. Makasih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah tidak ada ya? Mudah-mudahan tidak ada kebingungan. Ini kalau bingung, nanti berikutnya ada yang hitung bingung, nanti tanya Mbak dan Mas Koas. Jadi ya, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya sudah cukupkan segini. Waktu saya serahkan ke Mbak Arsi, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Sabto atas penjelasannya acara 4 dan 5. Untuk acara selanjutnya, kita akan post test dan juga on cam biar bisa presensi. Oke, nanti sama seperti acara kemarin, jadi post testnya itu akan ditampilkan soalnya 5 menit, terus teman-teman nanti nulis dulu 5 menit, setelah itu bisa dijawab 15 menit, itu sudah termasuk waktu untuk mengumpulkan jawaban di G Drive masing-masing. Oke, kita mulai ya. Aku share dulu. Mana nih? Oke, udah kelihatan soalnya? Halo? Masih loading, Mbak. Sudah terlihat? Mbak. Sudah terlihat, Mbak. Udah? Oke, silahkan ditulis dulu soalnya 5 menit sampai 17.00 ya. Dan jangan lupa on cam untuk bisa presensi.
Oke, soalnya aku stop. Silahkan dijawab dari pertanyaan itu untuk kemudian dikirim di Google Drive masing-masing. Waktunya 15 menit sampai jam 17.15. Dan jangan lupa on cam biar bisa masuk presensi. Yang on cam nggak presensi nih, tinggal tidur ya.
Masih ada 7 menit lagi. Sampai 17.15. Semangat. Habis ini ada pengumuman sebentar, jadi jangan live dulu. Nanti waktu habis ditutup baru live ya. Kalau udah selesai boleh nyambi, cari makan, bikin es. Harus sih. Ini kayaknya udah selesai semua ya. Tak kasih pengumuman kalau udah. Ada yang belum selesai? Nggak ada yang jawab nih, berarti aku asumsikan udah selesai ya. Oke, Mau kita submit, Mbak. Oke, berarti udah selesai kan? Nggak usah mikir, jadi dengerin, oke? Sambil nyapmit, sambil dengerin. Biar kalian nggak kesorean, nanti nggak bisa buka puasa. Oke? Kita lanjutkan pengumuman, sedikit aja. Itu untuk apa? Oh, sebentar. Untuk pengumpulan laporan, itu seperti kemarin, jadi minggu depan itu tetap dijadwalkan untuk mengumpulkan laporan acara 4 dan acara 5 di Google Drive masing-masing dengan bentuk format file PDF. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang data atau apapun, silahkan ditanyakan ke koasnya masing-masing. Kemudian untuk acara 6 yang akan dimulai besok Selasa, itu bisa langsung diposisikan sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi besok Selasa itu yang hadir untuk praktikum itu ada kelompok 9, jam 9. Silahkan langsung datang ke gedung baru di lantai
4 tadi ya. Lantai 6, ruang 607. 6 Arsi. Lantai 6, teman-teman. Ya, jangan lupa pakai jas lab. Jadi nanti kalian wajib pakai jas lab. Pakai masker yang buat ini ya, nutup ya, bukan masker wajah ya kan, biar tetap glowing. Kalian harus tetap patuhi protokol. Nanti di sana akan ketemu dengan Bapak Untung. Jadi kalian harus tetap sopan-sopan sama Pak Untung. Dan ya, nanti yang menjelaskan langsung Pak Untung, silahkan dengarkan apa arahan dan juga penjelasan dari Bapak Untung. Dan kalau perlu nanti dicatat, kalau misalnya perlu difoto, perlu di video, itu untuk bahan laporan kalian acara 6. Ya, kurang lebih itu. Ada tambahan dari Pak Sabto? Dan ada tambahan, jadi jangan lupa ruangannya 607. Nanti kalau salah masuk, nanti masuk ruang Bu Adri atau masuk ruang Pak Naim, bingung nanti. Iya Pak, nanti kami sampaikan. Oke. Ada tambahan dari Mbak Ayu Dewi Priska? Cukup, mungkin tambahnya besok pas praktikum tetap harus difoto ya buat lampiran biar adik-adiknya tahu langkah-langkahnya. Ya, silahkan nanti difoto teman-teman untuk jadi bahan lampiran acara 6. Oke, untuk sore hari ini praktikum sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa dulu. Jangan lupa berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ya belajar mengerjakan laporan dan juga selamat berbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih banyak Mbak Mas, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak. Mobilnya jangan mepet-mepet ya. Nah, ini pas kan menit sampai keren. Walahmu sih. Ini naiknya apa tuh? Silakan boleh keluar teman. Kalian betah sekali di room ini. Ya. Udah ngapain? Ya.